Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Nah, hari ini saya akan praktek cerita yang terakhir, yaitu cerita ketiga untuk bulan Desember. Nah, cerita ini adalah cerita bermain peran. Ini tentang ibu janda dengan Pak Hakim yang tidak benar. Ini tentang cerita perumpamaan, cerita Alkitab di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Jadi, kakak baca dulu ayat Alkitabnya, nanti baru bagaimana cara ceritakan. Nah, terus bagaimana cara bawain ceritanya? Silahkan saksikan video ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nah, sekarang kakak mau tanya. Di sini siapa yang cita-citanya pengen jadi guru? Wah, tugas guru apa tuh Kak Pangi? Ngajar anak-anak. Iya benar, tugas guru itu mengajari anak-anak sampai anak pintar, seperti yang kakak lakukan di rumah ceria, ya kan? Selalu mengajari adik-adik semuanya sampai adik tahu bagaimana cara berhitung, bagaimana cara membaca, bahkan dan sebagainya. Terus kak tanya lagi, siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi dokter? Saya. Oh Meme, Meme mau jadi dokter. Ya. Meme tahu apa tugas dokter? Suntik-suntik. Nah, benar juga sih. Cuma yang lebih umumnya, lebih yang kita tahu adalah tugas dokter itu untuk menyembuhkan orang sakit. Memeriksa kalau orang ini sakit apa sih. Dan kita bawa ke dokter, dia diperiksa, dikasih obat, maka dia akan sembuh. Nah, itu tugasnya dokter. Sekarang, siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi polisi atau tentara? Saya. Dia jadi polisi. Apa sih tugas polisi atau tentara itu? Tangkap-tangkap penjahat, benar juga. Iya, dan terlebih tugas polisi itu atau tentara itu untuk mengamankan negara kita dari serangan-serangan musuh atau orang-orang jahat. Nah, yang terakhir, sekarang kakak mau tanya, di sini ada nggak cita-cita yang pengen jadi seorang hakim? Ada yang tahu? Nah, hakim itu adik-adik, dia sebagai seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya. Misalnya ada satu orang bersalah dengan orang yang lain yang menuntut haknya, jadi mereka dipertemukan di tengah-tengah, jadi hakim yang akan mengadili. Dan hakim itu nggak boleh memihak dengan ini memihak dengan ini, tapi dia harus mengadil dengan seadil-adilnya, harus sama rata. Dia menjadi penengah dalam masalah itu sampai masalah itu selesai. Maka nggak boleh memihak satu sama dengan lain. Nah, itu tugas hakim. Tapi adik-adik, beda dengan cerita kakak hari ini. Kakak hari ini adalah hakim yang tidak benar. Wah, memangnya ada? Ada loh. Yuk, kita dengarin ceritanya. Mari kita dengar ceritanya. Nah, adik-adik, diceritakan pada suatu ketika itu ada seorang hakim. Hakim ini tinggal di sebuah kota. Nah, hakim ini dia adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Dia orang yang pintar, bahkan dia tidak takut sama Tuhan. Saking pintarnya, saking hebatnya, dia tidak takut sama Tuhan. Wah, sombong sekali ya dia. Iya, dia sangat sombong sekali adik-adik. Dia sangat sombong sampai dia melakukan semua tugas itu pun tidak selesai-selesai. Bahkan tidak melakukan tugas itu karena saking sombongnya, itu mudah. Dia kucilkan, bahkan dia tidak menyelesaikan semua tugas kehakimannya dengan benar. Nah, terus suatu hari adik-adik ada seorang ibu janda. Nah, ibu janda ini mendapatkan sebuah masalah. Nah, kemudian ibu janda ini mendatangi hakim tersebut. Pak Hakim, tolong saya, tolong Pak Hakim, tolong, saya bantu, tolong saya ada masalah Pak Hakim, bantu saya menyelesaikan masalah saya Pak Hakim. Kamu siapa? Saya minta tolong Pak Hakim, saya hanya seorang ibu janda biasa Pak Hakim. Iya, masalahmu apa masalahmu? Ada yang memusuhi saya Pak Hakim, tolong Pak Hakim. Nah, saya nggak bisa. Saya nggak punya waktu untuk menolong kamu. Pak Hakim, Udah, pulang sana. Saya nggak punya waktu untuk menolong kamu. Nah, ibu janda itu terus meminta adik-adik, tapi Pak Hakimnya nggak bisa menolong. Nah, kira-kira ibu jandanya menyerah nggak? Nggak menyerah. Besoknya, meskipun dia pulang dengan muka sedih tadi adik-adik, besoknya dia datang lagi. Dia datang mendatangi Pak Hakim lagi adik-adik. Pak Hakim. Siapa lagi? Pak Hakim, saya minta tolong Pak Hakim.
Kamu lagi. Bantu saya menyelesaikan masalah saya, Pak Hakim. Saya hanya seorang janda biasa, Pak Hakim, tidak punya suami. Bantu Dengar. Pak Hakim. Kan kemarin itu saya sudah kasih tahu. Saya nggak bisa menolong kamu. Saya mohon, Pak Hakim, bantu saya. Ada Nggak orang yang bisa. tidak suka dengan saya. Saya nggak memiliki waktu untuk menolong kamu. Tolonglah, Pak Hakim. Dah, kamu pulang aja lagi. Hakim. Pulang sana. Saya nggak memiliki waktu untuk menolong kamu. Nah, adik-adik, ibu janda itu, wah, sudah 2 kali datang Pak Hakim. Kira-kira dia menyerah nggak ya? Tentu saja tidak. Rupanya adik dia datang lagi. Dia mengetuk-ngetuk lagi. Dia datang menghampiri si Pak Hakim lagi, adik. Pak Hakim. Aduh, Tolong siapa saya. lagi? Saya memohon, Pak Hakim. Tolonglah saya, Pak Hakim. Saya punya masalah, Pak Hakim. Tolonglah saya. Di luar sana banyak orang musuh saya, Pak Hakim. Tolong saya, Pak Hakim. Saya mohon, Pak Hakim. Tolong. Ya sudahlah, saya akan menolong kamu. Tapi ingat, dengan satu syarat. Kalau aku sudah menolong kamu, kamu tidak boleh mengganggu aku lagi. Kamu nggak boleh datang ke sini lagi ya. Oke? Baik, Pak Hakim. Terima kasih, Ya. Pak Hakim, sudah membantu saya. Terima Ya. kasih, Pak Hakim. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Nah, adik-adik, wah, ibu janda tadi ya sampai 3 kali dia memohon sama Pak Hakim. Dan akhirnya luluh juga hati Pak Hakim. Akhirnya Pak Hakim itu menolong si ibu janda tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Dan masalah dari ibu janda itu pun selesai. Nah, masalah dari ibu janda itu rupanya ada orang lain yang memusuhi dia. Makanya dia minta tolong sama Pak Hakim. Nah, adik-adik, ceritanya selesai. Cerita ini mempelajari tentang apa sih? Mempelajari tentang bagaimana kita itu sebagai orang yang percaya sama Tuhan tuh kita harus tidak boleh menyerah, adik-adik. Kita tuh harus orang yang giat bersungguh-sungguh. Ya, termasuknya kalau kita mau datang sama Tuhan, kita nggak boleh menyerah. Baru berdoa sekali Tuhan nggak jawab, lalu kita diam. Tapi kita datang berkali-kali sama Tuhan, terus dan terus. Bangun komunikasi kita dengan berdoa sama Tuhan. Kalau apa yang mau kita cita-citakan atau ada masalah yang kita pengen selesaikan, kita datang sama Tuhan. Tuhan itu seorang hakim yang benar. Hakim yang mau menolong kita. Dia setiap saat membukakan pintu untuk kita. Sekarang tugasnya kita untuk datang sama dia. Kita mau taat nggak? Kita mau sungguh-sungguh nggak? Kita mau tidak menyerah nggak untuk datang sama Tuhan? Ingat, ketika adik-adik memiliki cita-cita menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi guru, apapun cita-cita kalian, Tuhan akan tolong kalian. Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan belajar dengan giat, dengan melakukan apa yang Tuhan mau dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak main-main dalam belajar, maka percayalah Tuhan akan tolong kalian. Tadi seperti Pak Hakim, malahan Tuhan itu lebih dari Pak Hakim tadi. Dia mendiakan segala sesuatu yang kita mau. Apapun masalah kita, dia akan berikan solusi, dia akan menolong kita. Terima kasih, demikian cerita hari ini. Bye-bye.